Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la taj'al sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Panjenenganipun ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Siwal, Bapak Wahyono, ugi perangkatipun, para takmir masjid, pengurus Desa Siwal ingkang kula hormati, dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis silaturahmi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan ke surga. Allahumma amin. Kemudian juga ada Rasulullah, barang siapa yang berada di majelis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Akan dijaga oleh malaikat, kemudian diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berada di majelis ilmu namanya senantiasa disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Siap Pak nggih? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2026. Berarti tambah napa berkurang usia Bu? Berkurang. Bertambah juga ya. Yang dari 40 41, yang dari 50 51. Nonton ya? Menurut penelitian Bapak-bapak, ternyata orang yang
sampai usia di atas 65 tahun itu hanya 8 orang per 100, Bu. Ini saya studi loh, penelitian internasional bukan Indonesia. Orang yang usianya mencapai di atas 65 tahun itu hanya 8 orang per 100 orang. Coba Bapak Ibu sekalian, usianya yang lebih dari 65, 70, Masya Allah, luar biasa ya. 81, Masya Allah. Ini kok diberikan umur panjang, diberikan nikmat oleh Allah. Mugi-mugi umur yang panjang menjadi keberkahan hidup. Allahumma amin. Nah, rata-rata berapa usianya? Ternyata orang meninggal dalam penelitian itu rata-rata usia 15 tahun sampai 64 tahun, Pak. Itu 66 orang per 100. Yang meninggal di bawah 14 tahun itu 14 orang per 100, 16 orang per 100. Makanya Rasulullah menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatnya Rasulullah antara 60 sampai 70. Apa maksudnya? Berarti rata-rata usia manusia. Kalau sekarang usianya sudah 40, berarti diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari 40 yang sebelumnya tidak pernah sakit sudah mulai sakit. Gimana betul? Ini kok memang lumrah nih. Sudah 40 tahun organ kita bekerja 24 jam tanpa henti. Ya Bu, kadang nggak sadar nih kok. Jantung bekerja terus 24 jam sudah lebih dari 50 tahun usia kita. Paru-paru darah mengalir. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak bisa apa-apa dan kita makhluk yang lemah. Belum nikah, monggo Bapak Ibu sekalian. Tahun 2026 usia kita bertambah. Kalau diukur dari jatah usia manusia berkurang, maka kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai seorang muslim menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang kita tidak menyadari nikmat yang sangat besar sebagai seorang muslim. Nikmat iman. Karena paman Rasulullah itu sangat ingin pamannya masuk Islam. Bahkan ketika dalam kondisi sakit, pamannya yang kecil membesarkan Rasulullah, merawat Rasulullah. Ketika orang Quraisy mengancam Rasulullah, pamannya membela. Tapi belum sebagai seorang muslim. Maka ketika sakit Rasul menyebutkan, ya ammi qul la ilaha illallah kala kalimatan ahajjalaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang nanti sebagai hujah saya di hadapan Allah, paman seorang muslim yang dengan seorang muslim itu mendapatkan hak jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai meninggal Bapak Ibu sekalian, sampai meninggal ternyata pamannya
tetap dalam kondisi agamanya orang-orang Quraisy. Tidak mau Islam. Ini menunjukkan betapa mahalnya nilai Islam yang hari ini Allah berikan kepada kita. Yang hari ini Allah berikan kepada kita. Apa tandanya? Dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini nikmat besar yang kita tidak menyadari, Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan kalau kita sudah sebagai seorang muslim itu biasa. Padahal ini nikmat dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan Islam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga hidup kita itu diatur oleh Allah, hidup dalam kondisi teratur. Bapak Ibu sekalian, berdahar dimulai dengan basmalah. Mau ke masjid dengan melangkahkan kaki kanan. Mau ke WC dengan melangkahkan kaki kiri. Oh, ini barang yang halal, ini barang yang haram. Itu diberitahu oleh Allah. Sehingga hakikatnya seorang muslim itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sahabat Umar bin Khattab menyebutkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini, kata sahabat Umar bin Khattab, orang yang Allah muliakan dengan Islam. Jadi kita dengan Islam itu mulia itu. Cuma sekali lagi, kadang kita tidak menyadari Allah memuliakan dan memilih kita sebagai seorang muslim. Sehingga hidup kita teratur, hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu yang boleh kita makan, yang tidak boleh kita makan, yang harus kita ambil sebagai hak kita, yang tidak kita ambil karena bukan hak kita. Dari mana? Dari Allah melalui manusia pilihan Rasulullah. Rahmatullah monggo. Sebagaimana tema pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, karena Islam itu adalah nikmat dari Allah dan kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka kewajiban kita adalah menjaga keislaman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga keislaman kita sehingga kita menghadap kepada Allah sebagai seorang muslim. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam yang saya tidak bertanya kepada selain Engkau. Apa jawab Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Sederhana nih Bapak. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah dengan memulai kalimat la ilaha illallah. Dan ini berat. Berat. Sepekan malih ini kok Isra Mi'raj ini. 27 Rajab. Isra Mi'raj ini kok peristiwa yang luar biasa. Yang pertama sebagai ujian keimanan. Yang kedua
ada perintah yang sangat penting yang Allah langsung berikan kepada Rasulnya, yaitu perintah sholat. Mengapa ujian keimanan? Karena pada saat itu masih banyak orang ragu dengan Islam. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang Quraisy bahwa dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Makkah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Ketika ini diceritakan kepada orang-orang Quraisy, dianggap Muhammad berdusta. Sehingga orang yang tidak Islam, yang belum Islam, ada senjata untuk menyerang Rasulullah. Orang yang saat itu masuk Islam ada perasaan ragu, jangan-jangan nggak benar. Ngapa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy rilatasitai wasai. Dia biasa jalan dagang dari Mekah ke Palestina, tahu berapa lamanya dia harus berjalan, berapa lama waktunya, dan bagaimana kondisinya. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan kepada orang-orang Quraisy dalam satu malam sampai kembali ke Mekah kembali, nggak percaya. Maka ditantang oleh Abu Jahal. Apa tantangannya? Kamu ceritakan kepada orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah. Akhirnya dikumpulkan orang-orang Quraisy. Rasulullah dihadirkan, Rasul cerita. Mereka tanya bagaimana kondisi Masjidil Aqsa, pintunya bagaimana, jumlahnya berapa, keadaannya bagaimana. Kenapa? Karena mereka biasa ke sana. Semua dijawab oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Jahal datang ke sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, mungkin bahasa ingatnya, temanmu Muhammad bercerita begini-begini. Dia diperjalankan Tuhannya dalam satu malam. Biar apa? Biar Abu Bakar tidak percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Apa jawab Abu Bakar? Betul suratnya itu. Bahkan lebih dari itu, saya orang yang pertama kali percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Maka disebut dengan as-siddiq, orang yang membenarkan. Maka iman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Maka iman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau itu datangnya dari Rasulullah, bahkan secara logika bisa jadi kita tidak bisa melogikakan, tapi kita beriman yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman semakin kuat akhirnya imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beriman semakin benci kepada Rasulullah. Yang kedua apa? Dengan Isra Mi'raj ada perintah yang sangat penting. Apa? Sholat. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, sholat perintah Allah kepada kita semua, langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka kunci keberhasilan dunia dan akhirat itu adalah sholat. Maka kita jaga sholat kita. Nah, kembali kepada hadir Rasulullah. Seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kita Islam. Apa jawab Rasulullah? Ucapkan kul amantu billah, kami beriman kepada Allah, sumastaqim. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu kan apa, Bu? Ajib
terus-menerus. Istiqomah dalam iman berarti kita tetap dalam iman sampai Allah memanggil kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi kalau kita beramal soleh itu rutin dengan amal soleh kita. Kita beribadah rutin dengan ibadah kita. Kita selalu beramal-amal yang baik. Itu bentuk keistiqomahan kita dalam amal untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang nanti akan Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Yang pertama, nanti semakin dikuatkan keimanannya kepada Allah. Imannya semakin kuat, ibadahnya semakin kuat. Hadir ke majelis ilmu ringan. Datang ke masjid ringan. Menjaga dengan amal-amal soleh ringan. Sedekah ringan. Karena apa? Karena kita menjaga keimanan kita sehingga dikuatkan keimanan kita. Dengan kuatnya iman kita, amal-amal soleh yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa mu'min, syaratnya seorang mukmin. Karena amal yang diterima oleh Allah di dunia dan akhirat itu mukmin. Kalau orang tidak beriman, sebanyak apapun, itu amalnya hanya untuk kebaikan di dunia, memberikan manfaat dalam kehidupan di dunia. Tapi orang mukmin amalnya dunia dan akhirat. Kita bantu masjid, maka sampai ke akhirat. Kita membantu orang sampai ke akhirat. Karena semua yang kita lakukan nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dicatat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan sekecil apapun dari yang kita lakukan, baik amal yang baik maupun amal yang tidak baik, semua dicatat. Karena nanti di akhirat kita akan diberikan catatan amal. Bisa jadi kita sudah lupa, bisa jadi kita tidak ingat. Jangankan puluhan tahun yang kita lakukan, mungkin seminggu yang lalu kita sudah lupa. Tapi nanti semuanya dicatat. Maka ada malaikat yang mencatat amal kita. Maka ketika catatan amal ini diberikan kepada kita, orang tidak ada yang membantah. Orang tidak ada yang membantah. Ada orang yang dengan senang dia mendapatkan catatan amalnya, dengan tangan kanannya dari arah depannya, dengan wajah berseri-seri. Tapi juga ada orang yang ketika mendapatkan catatan amalnya itu dengan tangan kiri dari belakang dengan wajah yang apa Bu? Muram, sedih. Ngapa? Karena ternyata apa? Banyak amal-amal soleh yang dia tinggalkan. Dengan kata lain apa? Banyak amal-amal buruk yang dia lakukan. Maka orang-orang yang tidak beriman itu catatannya itu banyak buruknya. Maka ketika diberikan oleh malaikat, apa yang dikatakan? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka kami. Ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Tidak ada yang tertinggal baik kecil maupun besar. Semua dicatat. Nggak ada yang bisa bantah, Pak. Karena apa? Allah sebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin ayat 65. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut manusia dikunci. Mulutnya nggak bisa bicara. Ini yang juga menjadi inspirasi lagunya Chrisye, Bu. Ketika tangan dan kaki bicara. Karena pada saat itu apa? Mulut dikunci. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara. Jadi tangan kita yang selama hidup kita menyertai kita, itu nanti menjadi saksi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ucapan apa yang keluar dari lisan kita, kaki kita kemana, semua menjadi saksi. Wa tashhadu arjulu, dan kaki-kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka amal soleh orang-orang mukmin itu bermanfaat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Maka man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia akan dimasukkan dalam jannahnya Allah. Di dunia dia akan diberikan istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, rizki yang halal dan hati yang qanaah. Coba Bapak Ibu sekalian, kurang apa lagi? Ternyata apa hubungannya dengan keimanan dan keistiqomahan kita? Istrinya mudah beramal soleh, menjadi istri yang soleh, berarti bapaknya harus soleh. Mengapa? Karena sebagai teladan. Kalau bapaknya soleh, ibunya soleha, insya Allah anaknya soleh dan soleha. Mengapa? Al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik pertama, bapak teladan bagi anak-anaknya. Anak soleh, anak soleha, kemudian rizki yang halal, thayyibah. Jadi dimudahkan, Bu, untuk mendapatkan rizki yang halal. Karena nanti kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk mendapatkan rizki yang halal, perintah untuk makan makanan yang halal, itu perintah Allah kepada Rasulnya dan kepada seluruh umat manusia. Yang halal itu menerangkan hidup. Kadang-kadang loh, kita sudah serba kecukupan kok hidup kita boten tentram. Kok yang perlu kita muhasabah itu apa? Di antaranya apa yang masuk ke dalam perut kita. Karena harum dalam hal makanan, Ibu, itu ada dua. Satu, zatnya itu karena memang Allah haramkan. Contoh, kita orang mukmin diharamkan makan daging babi, kita diharamkan makan bangkai, kita diharamkan makan darah. Ini zatnya haram, sesuatu yang sudah jelas. Tapi juga ada yang diharamkan oleh Allah karena cara mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Kita mendapatkan harta dengan merampok,
dengan mendolimi orang lain, dengan korupsi. Itu zatnya aslinya halal menjadi haram bagi dia karena apa? Cara mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Nah, dalam Islam keberkahan hidup, ketenangan hidup, ketentraman hidup itu bukan semata-mata karena usaha kita ada di dunia ini. Tapi apa? Termasuk dari hal-hal yang masuk ke dalam perut kita. Termasuk kadang-kadang kok kita nggak merasa khusyuk dalam sholat, kok ada musibah terus, ada ujian terus. Maka yang perlu kita evaluasi apa? Apakah yang masuk ke dalam perut kita, perut anak istri kita dari sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang cukup masyhur Bapak sekalian tentang makan dan minum yang haram. Seseorang dia dalam perjalanan jauh, ini juga disebutkan dalam Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Dia perjalanan jauh berarti seorang musafir. Orang musafir itu doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan jauh, pakaiannya lusuh, kemudian dia juga dengan adab berdoa. Dia tengadahkan tangannya. Artinya dia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Mata'amu haram. Makanan yang dia makan dari yang haram. Masrabu haramun. Minuman yang dia minum dari yang haram. Malbasu haramun. Pakaian yang dia pakai dari yang haram. Wa ghudiya biharami. Dia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun seorang musafir, meskipun dia dengan adab berdoa, tetapi tanpa disadari sesuatu yang masuk ke dalam perut kita menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang istiqomah tadi apa? Akan Allah berikan hayatan thayyibah, istri yang solehah, anak yang soleh, anak yang solehah, hidup yang tenang, hidup yang tentram, kemudian rizki yang halal, hati yang qanaah. Qanaah itu menerima, Bu. Jadi menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti amalan hati. Amalan hati. Kalau kita melihat rizki orang, kemudian kita ingin rizki itu, kita tidak akan pernah tenang hidup kita. Tapi kalau kita menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan ikhtiar dan tawakal, insya Allah hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tentram. Hidup kita tidak tenang karena ukurannya orang lain. Kalau ukurannya orang lain pada rizkinya itu beda-beda. Rizkinya beda-beda. Maka orang tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka istiqomah tadi apa? Akan menjadikan kita diberikan hayatan thayyibah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang lain, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, maka ketika dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dihibur oleh malaikat. Kita bisa bayangkan ya, sakaratul maut menika misteri, Bu. Jadi kematian itu ada 3 misteri. 1, kapan? Maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan meninggalnya. Ada orang yang sakit lama, tetapi justru yang meninggal duluan yang sehat. Wonten apa wonten, Bu? Wonten. Ada suami istri.
Bapaknya itu sudah sakit lama, parah. Ibunya sehat, yang jaga ibunya. Kok yang meninggal duluan? Ibunya. Kan secara logika yang sakit, gitu. Tapi namanya kematian itu adalah misteri. Maka tadi, ada yang muda meninggal, ada yang usianya sudah menginjak dewasa meninggal, ada yang baru usia 60 meninggal, ada yang sudah sepuh baru meninggal. Ini bagian dari misteri kematian. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Kemudian misteri kematian yang kedua apa? Dia tidak tahu di mana kematian menjemputnya. Ada orang yang ingin kematian di Masjidil Haram, ketika umroh, ketika haji, tapi tidak ada yang bisa memastikan, karena ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang dia ingin meninggal dalam kondisi beramal soleh, tetapi semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya dia amal soleh, insya Allah dia akan meninggal dalam kondisi amal soleh. Nah, misteri yang ketiga itu adalah dalam kondisi bagaimana. Sebaik-baik orang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, menghadap kepada Allah dalam kondisi yang baik, sedang beramal soleh. Nah, orang-orang yang istiqomah ini, maka menjelang kematiannya dia dihibur oleh malaikat. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang kepada mereka, Allah takhafu, untuk menghibur mereka, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah ini, bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada kalian. Terus dihibur, jangan bersedih dan jangan takut. Ngapa doa hiburan ini Bapak Ibu sekalian? Jangan takut dan jangan bersedih. Karena memang kematian ini kok menakutkan, Bu. Mengapa menakutkan? Maka ulama menyebutkan ada dua hal bagus semuanya. Satu, terpisahnya roh dengan jasad. Orang disebut mati karena rohnya berpisah dengan jasad, sehingga jasadnya menjadi mayit. Jasadnya menjadi mayit. Maka orang tidur itu disebut mati karena apa? Karena rohnya dipindahkan, nanti dikembalikan. Kalau rohnya tidak dikembalikan berarti mati. Maka definisi kematian pertama apa? Terpisahnya roh dengan jasad. Maka kalau roh itu sudah terpisah, maka jasad dan roh ini tempatnya juga berbeda. Maka disebut kematian. Yang kedua, kematian ini adalah terpisahnya manusia dengan seluruh kelezatan hidup duniawi. Yang sebelumnya dia dekat dengan anak, dekat dengan istri, dekat dengan suami, dekat dengan kerabat, dekat dengan sahabat, dekat dengan orang-orang yang dia cintai. Dia menikmati tempat yang dia usahakan, dia menikmati kenikmatan duniawi, fasilitas hidup dunia, semuanya harus berpisah.
Maka kematian ini sesuatu yang menakutkan. Kalau orang ada kerabatnya meninggal kemudian dia sedih, itu fitrah manusia. Yang dilarang dalam Islam apa? Jangan sampai orang itu apa? Menjerit-jerit, meraung-raung sehingga merasa tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri ditinggal suaminya sedih. Puluhan tahun mendampinginya. Seorang suami ditinggal istrinya sedih, Bu. Karena apa? Karena sudah puluhan tahun mendampinginya, 24 jam yang menyertai dia. Ini bagian dari kenikmatan hidup. Dia harus berpisah dengan anaknya, berpisah dengan hartanya, berpisah dengan tempat tinggalnya. Bahkan orang baru meninggalnya sore. Kemudian dikuburnya besok. Itu kadang-kadang kita juga bahasanya apa? Diinep padahal rumahnya sendiri loh, Bu. Gimana betul? Kok nggak ditidurkan di rumahnya? Berarti kan sudah beda gitu. Diinepke. Ini kalau secara bahasa nih pripun nggih? Wong griyanipun piyambak, usahanipun piyambak, nyicil, bahkan dia nglumpukke dari awal sampai dia punya rumah besar, ketika meninggal diinepke. Artinya apa? Ketika orang itu meninggal, seluruh hal-hal duniawi itu dilepas. Yang dia bawa apa? Amal kebaikan dia, amal soleh dia. Itu yang dia bawa. Maka kalau jenazah ini diantar ke liang lahat, kerabatnya juga mengantarkannya, keluarganya mengantarkannya, sahabat mengantarkannya, tapi semuanya akan kembali. Siapa yang menemani dia di alam kubur adalah amal soleh dia. Maka ketika sakaratul maut ini, orang-orang yang istiqomah itu dihibur oleh malaikat. Apa hiburannya? Allah takhafu. Jangan kalian takut dengan datangnya sakaratul maut. Karena dalam sakaratul maut itu memang sakit, Bu. Rasul menyebut innal lil mauti sakarat. Dalam kematian itu ada kondisi yang sangat sakit. Yaitu apa? Ketika roh ini dicabut oleh malaikat. Maka dihibur. Nah kadang-kadang ada orang yang dia meninggal dalam kondisi tersenyum. Karena dihibur oleh malaikat dengan kebaikan-kebaikan amal soleh selama itu. Kemudian yang kedua apa? Wala tahzanu. Jangan bersedih. Meninggalkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita rasakan dalam hidup di dunia. Bahkan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Maka berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa absyiru. Diberikan kabar gembira kepada kalian bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Berarti surga yang nikmatnya ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan di surga tidak bisa disandingkan dengan seluruh kenikmatan di dunia. Baik mata kita pernah melihat apa yang paling nikmat di dunia, telinga kita pernah mendengar apa yang paling indah di dunia, dan bahkan kita merasakan apa yang paling nikmat sekalipun, itu tidak bisa disandingkan di kenikmatan Allah di surga. Maka alangkah nikmat luar biasa ketika keluarga itu berkumpul di dunia dan juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya nanti keluarga-keluarga kita berkumpul di dunia dan juga berkumpul di surga. Allahumma amin. Nah, ini orang-orang yang istiqomah diberikan kabar gembira, nikmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian apa nikmat yang lain yang Allah berikan kepada orang istiqomah adalah diberikan perlindungan Allah di akhirat dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian agar kita istiqomah, yaitu kita jaga keimanan kita dengan amal-amal soleh, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah, dan memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Maka monggo nggih, ketika kita dimudahkan oleh Allah, di mana-mana biasanya pengajian dengan kata ibu-ibu, ibu-ibu. Kadang bapaknya masih di rumah. Jangan lelah dan bosan ngajak bapak ibu. Jangan lelah dan bosan. Diajak Bu. Tadi lah. Di dunia berkumpul, di akhirat di surganya Allah berkumpul. Loh, orang yang sangat kita cintai. Jangan lelah dan bosan ngajak bapaknya untuk beramal soleh. Ibu-ibu rajin ke masjid, sholat berjamaah, ajak bapaknya. Yang sudah biasa nih, bapak ibu ke masjid bareng-bareng gandeng. Gitu Pak nggih. Loh, pun izin Bu. Gandengan boten napa-napa nggih Bu nggih. Nggih Mbak nggih, boten napa-napa lho. Lah gandeng bojone tiambah kok izin napa? Gitu Bu nggih. Loh, boten napa-napa. Bareng-bareng jalan kan sehat nggih. Maghrib, Isya, subuh bareng-bareng bapak ibu gandengan ke masjid lho. Di izin-izin mbah wis sepuh gandengan kok cah nom lho. Lah bojone dhewe ora ento. Gitu Bu nggih. Kok gandeng bojone liya malah napa? Malah ngolong gitu. Boten napa-napa, itu amal soleh. Itu untuk menguatkan ikatan suami dan istri. Karena seharusnya usia pernikahan itu semakin lama, maka orang itu tidak membutuhkan sekedar ketenangan, tapi apa? Dia kebutuhan hatinya itu dengan pasangannya itu semakin dekat. Biasanya pun ada kurang sedikit itu marah, itu sudah mulai dikurangi. Tuh, ini pasangan kita yang melayani kita, yang mendampingi kita dalam suka dan duka. Kalau ada kurang sedikit, lihat 1000 kebaikannya. Jangan sampai semakin bertambah usia kok yang dilihat yang kurang saja. Kalau namanya kurang mesti ada kurangnya. Mesti ada kurangnya. Maka monggo terus beramal soleh, hadir majelis-majelis ilmu, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, bergaul dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah. Kita harus mempersiapkan amal yang paling baik. Amal yang paling baik, yang amal itu mudah-mudahan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita pernah mendengar ada orang meninggal di masjid waktu menjelang sholat subuh, waktu Ramadan 10 hari terakhir. Saya yakin orang-orang semacam ini karena ada amalan-amalan istimewa. Amalan-amalan istimewa selain rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang dia sedekah setiap hari, meskipun hanya 2000, tapi dia istiqomah dengan amalnya. Datang subuh ke masjid,
nyemplungke neng kota. Tapi istiqomah. Ada orang yang rutin hadir di majelis ilmu, tapi istiqomah. Ada yang setiap hari dia datang ke masjid sebelum waktu azan subuh, tapi istiqomah. Nah, ini ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang yang dia itu orang biasa. Kemudian dia juga bukan orang kaya, tapi dia hanya penjual kaki lima. Dia selalu berdoa apa? Agar diizinkan Allah untuk ibadah umroh. Akhirnya ada orang membeli dagangannya di kaki lima. Gak tahu ceritanya siapa, dia minta alamatnya. Setelah dia minta alamatnya, didatangi rumah itu oleh orang yang beli tadi. Dan dia ditawari apa? Untuk ibadah umroh. Nah, setelah dia diberangkatkan umroh, ternyata orang ini dia meninggal di Makkah. Dalam kondisi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat Ka'bah. Akhirnya ada orang yang melihat dia punya amalan istimewa apa, sehingga sebagai salah satu tanda akhir hidupnya dalam kondisi husnul khotimah. Seakan-akan dia tidak mungkin pergi ke Mekah, tapi atas izin Allah dia pergi ke Mekah. Ada orang yang membantu dia sampai dia bisa umroh, dan ternyata di sana dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata setiap hari bapak ini yang umroh meninggal tadi, dia pergi ke masjid. Setiap pagi subuh itu dia ke masjid. Nah, setiap pagi itu dia apa? Dia mesti memberikan sedekah kepada seorang janda yang orangnya sudah buta. Kadang berikan makan, kadang berikan uang, diberi sedekah. Terus sambil dia berangkat itu dia berikan di dekat rumahnya sesuatu yang bisa dimakan oleh janda yang sudah sepuh janda. Kemudian karena bapak ini meninggal, janda ini dia yang sudah sepuh, yang dia buta itu, dia berpikir, kok sudah lama ya gak pernah ada yang memberi. Akhirnya apa? Datang orang yang bertanya, selama ini gimana Bu? Ada orang, kami nggak tahu, tapi tiap hari dia memberi saya jatah makan. Tapi sudah beberapa hari ini dia tidak memberikan, tidak ada jatah itu di depan rumah kami. Setelah ditelusuri apa? Ternyata yang memberikan tanpa seorang pun tahu itu adalah orang yang tadi diumrohkan oleh orang lain dan meninggal di dekat Ka'bah. Ya Allah, ternyata amal soleh dia yang orang lain bisa jadi tidak tahu, yang mungkin dianggap kecil, sederhana, tetapi ternyata dia menjadi wasilah untuk husnul khotimah. Ketika ibu yang janda itu ditanya, Bu, apa selama ini doa? Saya selalu berdoa, ya Allah, berikan husnul khotimah kepada orang yang setiap hari memberikan makan kepada kami. Ternyata doa ibu ini
dikabulkan oleh Allah. Orang yang setiap hari memberikan makan apa? Dia diumrohkan sampai meninggal di depan Ka'bah. Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya punya amal soleh. Sekecil apapun amal soleh yang istiqomah, insya Allah mengantarkan kita untuk husnul khotimah, sehingga kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.